Ya Allah, ya Rabbi, kula nyuwun saged ngaji, saged paham, saged ngerti, angsal ilmu kami wiwit. Ya. Oke, Cak. Repoti jenengan ki ya. Oh, suwe wis kali teng masalah ya kan. Oke. Amin 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 amin. Iki Cak. Sing hari ini ki aku pengen ngobrol-ngobrol nyantai mek jenengan bab ini masa lalu. Masa lalu yang tak pikir itu juga jenengan mewarnai uripku salah siji. Mewarnai uripku karena sing aku dadi koyo ngene iki minim tuh aku pernah ketemu sama seseorang. Itu tahunnya kan anggapan aku ke Surabaya itu 94. 94 kuwi mbuh piye ceritane aku tuh sampai ke DKS pada waktu itu ono jenenge Festival Seni Surabaya. Ya toh? Ya. Bukan Seni Festival Surabaya kuwi aku ketemu karo kelompok teater jenenge Teater Api. Ya. Nah, salah satu pertunjukannya waktu itu apa nih? 94 itu Metamorfosa Petani Tanpa Lidah. Iya toh, gak berkundi itu perempuan berkundi juga. Oh enggak. Enggak ya, yang ada 95, perempuan. kalau 95 Metabolisme Kekuasaan Kaum Bergian. Oke, aku lihat tahun 94 itu mbek jenengan, ketemu mbek jenengan, terus aku mikir jangkrik. Iki kelompok teater model apa to iki? Gak tahu tuh mon aku model ngono. Gak tahu tuh mon iki. Gagasane liya. Sing awak-awak kodok, mana waktu itu sepertinya teater yang jenengan usung, jenengan dan kawan-kawan tuh orang-orangnya pemberontak kabeh gitu. Ngono. Ya lek ya. Iya. Nah, terus kok waktu itu kok iso jenengan piye gabung nang teater kuwi itu kan piye kuwi cerita sejarahnya jenengan kok sampai ning kono. Teater modele ngono. Iya. Nah, teater pluget-pluget tanpa kata. Yo kan kuwe keren kan. Piye kan. Jadi itu kita gak mundur jauh ya. Enggak perlu jauh begitu. Jadi sekitar tahun 80-an itu saya menyemplungkan diri dalam bentuk kesenian teater. Menyemplungkan diri dalam kesenian berbentuk teater. Nah waktu itu tahun 80-an pertama kali aku masuk teater itu setelah lulus SLTA itu aku masuk teater Raja Wali. Teater Raja Wali. Teater Raja Wali aku masuk mendaftarkan sebagai anggota. Zaman-zaman tahun itu semua kelompok teater itu punya anggota, punya kartu anggota, punya seragam, punya iuran. Ya hampir-hampir kayak sekolah. Jadi mereka juga punya jadwal latihan. Teater Raja Wali itu tahun itu hari Sabtu dan hari Senin. Terus hari Senin latihan itu barengan sama teater Ragil yang hari Senin sama hari Rabu tidak salah. Di mana itu latihannya? Latihannya waktu itu di Taman Budaya Surabaya. Oh, Taman Budaya Surabaya. Ya, jadi ada yang latihan di pendopo, ada yang latihan di belakang, ada yang latihan di mana, pokoknya dibagi-bagi teman-teman itu. Selain itu nanti di sana juga ada tari, macam-macam. Nah, waktu itu aku latihan di Teater Raja Wali mulai tahun 89 plung sampai dengan sekitar tahun 90. Nah, 90 itu sebenarnya sampai agak lama sih, sampai tahun 90 lebih lah aku masih di sana. Nah, tapi tahun 90 itu mulai otakku mungkin mulai melengseh ya. Ya. Dan waktu itu ada koncone bapak yang sekitar tahun 70-an itu aku sudah mengenal mereka. Mundur lagi, rotok lompat-lompat, mundur lagi. Bapakku itu pernah ngajak aku datang ke sebuah tempat yang namanya Remaja Yuda. Itu daerah Kambangan. Apa itu kan? Remaja Yuda itu kelompok apa? Remaja Yuda itu adalah sebuah kelompok teater yang didirikan oleh sebuah media massa namanya Remaja Berita Yuda. Wes. Jadi ada koran namanya Berita Yuda itu mengumpulkan beberapa seniman muda untuk membuat teater. Wih, keren loh yo. Nah, keren. Aku diajak latihan sama bapakku diajak nonton teman-temannya. Nah, salah satu orang itu yang sudah lama tidak berkecimpung waktu itu datang ke sini.
Kuwi lha apa kegiatanmu? Aku berteater, berteater kuwi apa iki? Kayak macam-macam diobon. Terus apa yang menunjukkan spiritmu bahwa kamu itu seneng bermain teater? Aku menunjukkan beberapa clipping-clipping, tulisan-tulisan yang tak baca. Dia melihat aku ini orang yang getol ya, getol. Dia bersemangat untuk berkesenian. Akhirnya aku ditanya, kamu sekarang ngapain? Aku ya berkesenian. Apa? Teater ini, kelompok teater ini. Wes di situ saja. Iya, di situ saja. Oh, jadi sementara ini di situ saja, iya. Nggak ada keinginan untuk ngapain. Ya ada sih, tapi belum tahu. Nah, rupanya beliau ini jadi trigger. Betul. Apalagi terus kemudian beliau ngomong, coba aku membaca buku tahun itu ya, tahun 80-an ya. Orang itu ngomong, coba kamu baca bukunya Stanislavski. Wih, My Life in Art. Loh, apa ini? Nah, jadi tahun segitu saya membaca buku itu. Artinya itu juga yang kemudian lebih memicu saya untuk melingsih pikirannya. Terus tahun 80 sekian itu ketika saya barengan dengan teman-teman teater Agil, saya melihat juga ada beberapa orang teman itu sing rotok melingsih pikirannya. Iya toh? Akhirnya rundingan koyoke latihan dino iki ambek dino iki koyoke kurang ya. Latihan dhewe. Jadi kita membuat kesepakatan untuk membentuk satu latihan sendiri itu. Neng di sembarang, di mana saja. Mulai berpikirnya. Ini jadi selain hari Senin dan Sabtu, terus kemudian teman-teman teater Agil itu hari Senin dan Rabu, kita juga latihan sendiri. Ketemu beberapa teman aja yang memang kepingin latihan, sak kene. Jadi materi di sini kita pelajari ulang. Sampai kemudian itu menjadi kebutuhan. Setelah itu menjadi happy. Jadi lek gak latihan gak ketemu mereka aku rasa kangen, rasa gak enak. Mungkin nemene awak iku meriang kabeh tambahane to. Ya, apa gitu akhirnya ngajak kanca meneh ngajak. Nah, dari sana terus dari teman-teman teater Agil, teman-teman teater Kristal UPN. Betul. Terus teater di mana? Saya ingin kan. Di era itu uang teater di masuk ke ada apa namanya teater Agil tuh. Tapi pada waktu teater umum kira-kira sopo ada poin ini sama. Yang saya ingat ono teater Raja Wali, ono teater Cikar, ono teater Sandra Dikta, ono teater Agil, ono teater Kristal kampus itu yang. Terus teater Gapus kampus itu. Terus apa kayak teater Kusuma itu ada juga ya, Bang? Betul kampus juga ada. Terus mari ngono teater nol. Teater nol apa, Bos? Iya, teater nol juga ada. Terus kemudian teater Pahwita. Kip isi itu sudah belum? Iya, teater juga sudah ada. Nah, cuman pada tahun-tahun itu, masing-masing kelompok teater itu gak bisa sinkron. Nah, etos kerja ya beda, Mas. Etos kerjanya juga berbeda. Mungkin karena lingkungannya ya. Sing nang kampus berkecimpung dunia kampus, terus punya semangat, punya style yang berbeda ya, yang mungkin dengan lingkungan itu terus yang nah, misalnya ini sampean punya teater, saya juga punya teater. Pikiran-pikiran kita, idiom-idiom kita, idealisme kita juga akan mempengaruhi anak-anak yang ada di dalam kita, dalam teater kita. Sehingga pada satu waktu tertentu, misalkan ini aku gak menuduh langsung ansi semuanya ya. Teater semut ini secara pribadi mungkin ono gesekan atau ono ketidakcocokan dengan aku loh tiba-tiba itu kok akan mempengaruhi KB anggota-anggotane seolah-olah ngomong meningon aku ngomong dengan anak buah lah itu sebutannya meningon teater semut main aja loh gak seneng aku semut, jadi mereka juga mau mengikuti sehingga pada akhirnya semua itu kelompok masing-masing itu koyo bentrok terus dan gak ono saling mendukung, gak ono saling ngopo lah semacam itu. Nah
ketika itu berlangsung terus menerus menjadi satu kondisi yang menjadi semacam tren masa itu ya tahun 80 90-an menjadi satu tren. Bahkan sampai nang festival pun kadang-kadang lek teaternya semut main misalnya tak oyo-oyo, tak elek-elek mau dari depan umum kayak gitu. Terus kok soal Kang, kok iso dadi koyo ngono? Piye lek kok gak duwe kesadaran bahwa lamun kan di era selanjutnya teater itu kritis banget, apalagi jeneng lahir sampean temen teater kritis ngono. Itu kenapa kok ngono lho? Ya itu mau mungkin karena ono pandangan-pandangan yang berbeda, ono teori-teori yang berbeda, mungkin wacana yang kurang juga berbeda, yang kurang satu sama lain juga berbeda. Nah, akhirnya atau ono peranan lho orang-orang yang sengaja bisa jadi. Kita nggak tahu ya. Atau iri kan? Iya, aslinya kan mengko kan akhirnya masalahnya jelas dari teater yang sangat kritis ya, terhadap persoalan bangsa masyarakat ya. Piye terus lah itu. Nah, toko kuwi sampai pada suatu waktu tertentu ono sing gejal, sing ono satu peristiwa sing juga waktu itu mungkin tidak bisa dianggap tidak mungkin, tapi kejadian gitu. Misalnya ini, anggotaku misalnya nonton pertunjukannya semut karena sudah tak larang nonton pertunjukan, ternyata konangan. Misalnya si A, kok nonton pertunjukannya semut, bahkan dia membantu, tak pecat. Wow. Jadi ada semacam itu tahun 80 sampai 90. Nah, itu jadi persoalan juga lho, sampean pikirkan. Iya. Jadi kok koyo ngene ya, jadi persoalan apa? Tapi kita ini sebagai apa? Doyone opo itu? Karena kita bukan misalnya sesuatu sing iso melarang. Misalnya punya otoritas melarang itu bukan. Maksudnya apa saja sampean masih arek nyar gitu. Iya, sih mambu. Oke. Saya kira ya wis kene gak usah mikir iku lah. Itu bukan persoalan kita dengan teman-teman. Terus kene latihan. Sehari latihan setiap hari menjadi sampai kemudian badan ini lek gak gawe latihan kita pegel sampai semacam itu. Nah, terus kemudian semakin banyak orang sampai sekitar tahun 91 itu ada salah satu di antara teman-teman yang ngumpul itu pertanyaan, apakah kene iki mandek nang kene nek sekedar latihan lho terus apa maksudnya PPE kene iso tukar pikiran, iso mempengaruhi membuat sesuatu yang iso mempengaruhi iklim teater pada waktu itu, kira-kira ya apa? Ya digoleki ya kok formulane nek mlaku. Terus tapi aku dalam tanda petik mengkhianati mereka. Tahun 92, 91 akhir 92 aku masuk dan menjadi anggotanya teater Wafita. Jadi aku double. Wafita ini dia itu. Dia ngene gurine iki apa? Patung Karapan Sapi. Tahu nama Wafita itu. Jadi aku ikut teater Raja Wali, ikut teater Wafita. Pada tahun 92 kurang lebih tepat, muncullah sebuah apa jenenge? Aran-aran apa jenenge? Gelar. Gelar. Bagi orang-orang yang melakukan hal seperti saya. Yang melok di teater atau dualisme atau tigalisme. Itu disebut pengkhianat teater. Oh, wih, keren. Sampai ada. Wih. Iya. Wah. Nah, mantap. Ini apa-apaan maneh. Tapi beliau ini pemilik teater Wafita itu Elizabeth Luther dan sekitar tadi ini tidak menghiraukan itu saja. Tidak menghiraukan itu. Sebenarnya beliau juga yang mempengaruhi kita, saya dengan teman-teman untuk berpikir lebih jauh daripada beliau. Lek iso ngono-ngono itu gak usah. Blok-blokan apa kotak-kotak itu enggak usah, tapi beliau juga enggak bisa. Karena kan kita memang enggak tahu bagaimana caranya. Akhirnya pada tahun 92 akhir beliau membuat acara festival teater akhir tahun. Yang dilakukan oleh Wafita. Dilakukan di Wafita, di sanggarnya Wafita. Oh, ini. Jadi enggak banyak pesertanya, cuman beberapa yang mau datang, yang mau berpartisipasi. Sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya mereka membuat festival monolog anggotanya Pak Vitato.
Jadi sekian anak itu latih main monolog di situ. Ya boleh, siapapun boleh datang nonton. Jadi kemudian mereka buat festival teater itu, ono teater waktu itu. Teater apa ya sebenarnya? Di situ ada anak-anak UNESA, campuran. Tapi berarti artinya Pak Vita cenderung bisa lebih terbuka timbang teater yang lain. Ya, cuman mungkin juga belum tahu bagaimana cara untuk menembus tembok sistem kontak itu. Sistem yang koyo ngono ya. Nah, setelah itu tahun 93 itu lewat teater Ragil itu ada pertunjukan teater, kami diundang untuk menjadi grup pembuka pada festival teater nasional di Solo. Tapi lewat teater Ragil. Tapi itu undangan jenengan maksudnya jenengan atas nama teater Ragil. Oh, sampean personal diundang oleh teater Ragil atau sampean sebagai Raja Wali? Karena ketika kita kan ngumpul latihan terus kan kelihatan ini ditahu sama ya proses iki dijadikan satu pertunjukan. Oke. Jadi prosesnya bersama teman-teman. Akhirnya ini berarti namanya teater kolaborasi ya kan? Ya, tapi atas namanya waktu teater Ragil. Oke. Main lah kita di sana. Nah, rupanya oleh karena situasi kondisi yang terjadi pada saat itu, kemudian kita membuat kita menjadi berkeinginan untuk melembagakan kelompok ini tadi, kelompok sing kepingin latihan setiap hari. Piye? Dadekno lembaga sendiri, kita buat sendiri sesuai dengan pikiran kita sendiri. Lembaga itu artinya legal ya? Ya artinya kita legalkan. Nek koyo teater Ragil, teater Pak Vita itu kan istilah menurut saya kan legal itu. Mereka sudah punya payung sendiri. Loh, legal itu artinya badan hukum kan? Enggak lah, artinya diinstitusikan. Itu kan artinya kelompok ini akhirnya menyerupai paguyuban. Ya. Tapi secara hukum tidak berbadan hukum. Ya. Ketika tapi gawe juga iya sama maksudnya ini sekedar paguyuban atau kelompok anu bukan nanti legal hukum ya. Pada waktu itu berpikirnya gitu. Oke, kita sepakat wis. Jadi ada beberapa teman dari teater Ragil, satu dari teater Raja Wali, ada juga dari teman-teman Sanda Tikta, ada dari teater Kristal. Kita bersepakat membuat kelompok baru. Kelompok baru ini namanya Teater Api. Nah, waktu itu tanggal 31 Juli 1993. Pembentukannya di rumah almarhum Bambang Haryanto Ginting. Yang notabene beliau itu adalah seorang koreografer. Ini saya pertama tahun itu sama membentuk Teater Api. Terusan di sana ada Bambang Ginting itu. Terus apa aja kan di sana? Ada cikal bakal Teater Api siapa? Ada Mas Yanto Surya. Ada Gus Bebek. Ada Gus Mbak almarhum. Terus ada Karsono. Ada Ai. Terus ada Suwaji. Ada saya. Ada Arifin Bogam. Ada Muhammad Soleh, ada Rahmat Wijaya, terus kurang lebih 13 orang. 13 orang. Wih, banyak berarti kan yo. Nah, terus itu dari Teater Api. Menjadi teater karena Bambang Ginting seorang koreografer terus kan. Teater Api pertama. Tapi terus kemudian berpikir lagi, saiki yang membuat kita berbeda apa? Oh, dulunya memang teaternya masih sama dengan yang lain lah. Ya waktu kita membicarakan mau membentuk itu ada pertanyaan, apa yang membuat kita berbeda dengan teman-teman yang lain? Nek sekedar nggih teater. Pertama orientasi. Orientasi itu bisa orientasi artistik, orientasi pertunjukan, macam-macam. Maka kemudian kita berpikir pertama nek ngono awak dhewe gak mek sekedar regional lah. Jadi gak mek sekedar nang Surabaya. Nek iso dikenal sak Indonesia. Dikenal sak dunia. Terus kan. Nah, itu kemudian kita memberi nama Teater Api Indonesia. Iya, Teater Api Indonesia. Ya, terus gitu. Aku mek ngono tok. Ya bentuknya, ya pemikirannya, ya hal-hal yang lainnya. Jadi kita berpikiran tidak hanya berpikiran ngono wae. Jadi yang kita bidik adalah sisi intelektual, sisi emosional,
dan sisi spiritual kita gali. Itu kan sebenarnya 3 ini kan, bahkan 4 sebenarnya. Ini kan cikal bakal dari penciptaan. Ketika kita mau menciptakan sesuatu kan 4 ini kan juga harus ada, intelektual, emosional, spiritual, dan pengendapan, apa ini arahnya, kontemplasi. Itu kan harus ada semua itu. Ini baru menciptakan. Lek kemudian kita menciptakan karya toy harus ngono, kenapa kita membuat sebuah organisasi itu nggak kayak ngono juga. Nah, kita mulai berpikir wis apa? Akhirnya kita berpikir bentuk. Karena kita orientasinya juga nggak hanya Indonesia, konsumennya apa artistiknya, ya kita membentuk yang berbeda. Maka seperti itulah bentuknya. Berbeda dengan teman-teman yang lain. Artinya berbeda itu kan pilihan. Yang mulailah kita berpikir ke sana. Dibentuknya berbeda, cara penyajiannya berbeda, cara latihannya berbeda, pemikirannya berbeda, persoalannya berbeda, hampir semuanya berbeda.